Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Islamael Hadar dengan NIM 258210007. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil take home test mata kuliah pengelolaan sumber daya air terpadu. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu dan hilir sebagai suatu kesatuan perencanaan yang bersifat berkelanjutan, adil, dan merata sehingga air sebagai sumber kehidupan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara memadai. Kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, penggunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi sebuah komitmen moral bagi semua pihak yang berbasis lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Dalam pengembangan pengelolaan sumber daya air diperlukan perencanaan master plan pengembangan sistem sumber daya air, yang mana memuat pengembangan kelembagaan, rencana perbaikan lingkungan air, rencana konservasi wilayah sungai, dan database GIS untuk pengelolaan sumber daya air. Pada slide ini merupakan salah satu contoh master plan pengelolaan ataupun pengembangan sumber daya air di Bali, yang mana terdapat dua, yaitu pengembangan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air. Proyek pengembangan sumber daya air meliputi proyek dam multiguna, kemudian proyek pengadaan air, proyek pengendalian banjir sedimen, proyek irigasi, sedangkan untuk pengelolaan sumber daya air, yaitu terdapat proyek perubahan kelembagaan, proyek perbaikan lingkungan sungai, proyek konservasi wilayah sungai, dan program peningkatan kemampuan, yang mana di dalam dua kategori proyek ini direncanakan pada 5 hingga 10 tahun pertama dan 10 tahun yang akan datang. Dalam menyusun master plan ini diperlukan landasan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya air. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, serta yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah. Nah, pada saat ini sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air ke depan. Harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan turunannya sebagai penjabaran operasionalnya. Berikut ini merupakan peraturan turunan terkait dengan sumber daya air, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini telah mengamanatkan 19 peraturan pemerintah yang berisikan RPP PSDA, RPP Irigasi, RPP Sumber Air, dan RPP SPAM. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja terkait dengan penataan ruang yang pada saat ini masih dalam tahap direvisi kembali. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya berkaitan dengan IPOLEK Sosbud Penhankam. Nah, IPOLEK Sosbud Penhankam ini sendiri merupakan kepanjangan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan, yang mana IPOLEK Sosbud Penhankam ini merupakan kependekan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, di dalam ketujuh bagian ataupun aspek ini terdapat beberapa ancaman. Yang pertama ideologi. Ideologi sebagai fungsi landasan hidup berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Pancasila, tentunya segala sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Kemudian yang kedua berkaitan dengan politik. Ancaman politik dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Ancaman politik dari dalam yaitu berupa kudeta ataupun makar, dan ancaman politik dari luar yaitu berkaitan dengan
pemutusan hubungan politik, dan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu ekonomi, pada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, rakyat bebas untuk memproduksi dan menggunakan berbagai barang ekonomi dengan tidak secara berlebihan. Selanjutnya yaitu sosbud atau sosial budaya, yang mana keanekaragaman suku dan budaya yang ada selaras dengan perkembangan zaman, yang mana dengan perkembangan zaman ini tentunya banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia yang tentunya berbeda dengan budaya kita, dan ini merupakan suatu ancaman bagi kita. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan. Ancaman di bidang pendidikan dapat kita lihat dari hilangnya moral pendidik, kemudian distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta hilangnya integritas diri. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan, ancamannya dapat berasal dari dalam dan juga dari luar, yaitu ancaman dari dalam berupa gerakan separatisme dan ekstremisme, kemudian gerakan dari luar bisa kita lihat dengan pelanggaran wilayah dan kedaulatan negara. Nah, ada beberapa solusi ataupun strategi yang harus kita lakukan untuk menghindari berbagai ancaman dalam bidang IPO Lex Sosbud Hankam ini, yaitu salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nilai-nilai dasar negara yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat dijadikan pedoman untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman di bidang IPO Lex Sosbud Hankam ini. Selanjutnya, konsep penataan ruang dalam menangani banjir. Kita ketahui bahwa banjir dan penataan ruang wilayah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Apabila ruang wilayah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka banjir tidak akan terjadi. Perencanaan tata ruang yang tidak seimbang dengan alam dan upaya konservasi air menjadi salah satu penyebab terjadinya banyak bencana banjir dan sejenisnya. Dalam penataan ruang diperlukan dukungan terkait dengan gambaran bagaimana tatanan lingkungan, kemudian daya dukung lingkungan, baku mutu, konservasi sumber daya alam, dan keterpaduan terkait dengan SDA, SDM, dan infrastruktur pendukung. Berikut ini merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan terkait dengan penataan ruang dalam menangani banjir. Yang pertama yaitu audit pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik RT/RW, Master Plan, dan RDTRK. Selanjutnya yaitu melakukan pengecekan legalitas tanah. Selanjutnya pemerintah, akademisi, masyarakat, dan para ahli berdiskusi bersama untuk menemukan solusi yang tidak merugikan berbagai pihak. Selanjutnya yaitu dilakukan upaya penanganan struktural, baik normalisasi sungai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir melakukan rekayasa sosial pada masyarakat yang berada dekat dengan sungai yang menjadi daerah rawan banjir itu sendiri. Nah, penataan ruang ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya yaitu implementasi exit lakom dalam setiap tahapan pekerjaan. Edukasi menjadi poin penting dalam tahapan pekerjaan, mulai dari survei, investigasi, desain, kemudian land acquisition, kemudian konstruksi dan operasi serta pemeliharaan. Karena pada saat tahapan-tahapan tersebut dibarengi dengan edukasi, maka akan berdampak baik pada tahapan pekerjaan dan hasil akhir dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, yang berperan dalam menjadi salah satu target edukasi yaitu masyarakat. Ketika masyarakat paham terhadap bangunan apa yang akan dibangun, bagaimana dampak terkait dengan sosial, budaya, serta ekonomi bagi masyarakat itu sendiri, masyarakat akan bisa menerima dan merasa memiliki
bangunan tersebut, sehingga masyarakat akan bersama-sama mendukung pekerjaan tersebut dengan adanya edukasi yang baik, dan selanjutnya masyarakat akan menjaga bangunan tersebut ketika sudah dibangun, ketika sudah selesai, masyarakat akan menjaga bangunan tersebut karena rasa memiliki serta pengetahuan yang memang sudah didapat terkait dengan dampak baik dengan adanya bangunan tersebut terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu edukasi rainwater harvesting dan drainase ramah lingkungan. Pada gambar pertama ini merupakan konsep dari rainwater harvesting atau biasa kita kenal dengan memanen air hujan. Nah, memanen air hujan ini merupakan salah satu metode konservasi air yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rumah tangga. Nah, upaya konservasi air ini tentunya memerlukan komitmen dari semua pihak terhadap isu keberlanjutan air. Apabila memanen air hujan dipraktekkan secara berkesinambungan, akan dapat membantu memelihara keberlanjutan air dan keberlanjutan lingkungan sebagai pendukung kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, yang kedua, ini merupakan konsep dari drainase ramah lingkungan. Air limpasan permukaan masih mendapatkan kesempatan untuk dapat meresap kembali ke dalam tanah sebelum dialirkan secepatnya ke sungai. Nah, hal ini tentu saja dapat menjaga cadangan air tanah di sekitar kawasan sebagai salah satu usaha konservasi. Juga dapat membantu meringankan beban saluran drainase pada saat terjadi luapan air yang melimpah pada saat turunnya hujan lebat. Selanjutnya yaitu edukasi pengelolaan sampah yang partisipatif. Ini merupakan infografis dari pengelolaan sampah di Indonesia, mulai dari tahapan proses pengelolaan sampah hingga strategi reduce, reuse, recycle dalam mengatasi sampah, serta bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut. Yang mana kita ketahui bahwa sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang ataupun material yang kita gunakan sehari-hari. Jenis sampah pun sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu edukasi di bidang psikologi sosial. Nah, terdapat beberapa teori terkait dengan psikologi sosial ini. Yang pertama yaitu organizational behavior atau biasa disingkat dengan OB, yang mana tujuan dari OB ini sendiri yaitu untuk membantu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol perilaku manusia. Nilai yang berisikan dukungan moral di mana mereka membawa ide-ide mereka ataupun seseorang terkait dengan apa yang benar, baik, atau diinginkan. Selanjutnya yaitu Theory of Planet Behavior atau biasa disingkat TPB, yang mana tujuan dari TPB ini sendiri untuk memprediksi perilaku individu. Selanjutnya yaitu ada DISC. Tujuan dari DISC ini sendiri yaitu untuk mengenal diri sendiri dalam meningkatkan produktivitas kerja, kinerja tim, dan juga komunikasi. Selanjutnya yaitu ada indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini bergantung pada 3 aspek ataupun 3 indeks. Yang pertama yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Manfaat dari indeks pembangunan manusia ini sendiri yaitu yang pertama, dapat menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih terfokus pada pencapaian manusia, karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tidak tingkat pendapatan per kapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda. Kemudian yang terakhir, memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, kemudian di antara provinsi-provinsi, antar negara bagian, kemudian di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antar kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya bagaimana. Nah, pada gambar ataupun infografis di bagian kiri bawah,
Ya, ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2021, yang mana tingkat IPM Indonesia yaitu mencapai 72,29%, yang merupakan gabungan dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Selanjutnya yaitu konsep SUDS atau Sustainable Drainage System. Nah, pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan kondisi suatu daerah atau kawasan pada saat belum adanya pembangunan. Air hujan yang turun diresapkan ke dalam tanah sebanyak 95% dan 5%-nya dialirkan atau dalam bentuk air permukaan atau dalam bentuk runoff. Di sebelah kanan pada gambar ini merupakan kondisi setelah adanya pembangunan. Bisa kita lihat ada perumahan, kemudian kawasan pertokoan, lahan parkir, lahan tertutup. Pada saat musim hujan, lahan tertutup ini akan mengalirkan sebanyak ataupun sebesar 95% air dialirkan, dan hanya 5% saja yang akan diresapkan ke dalam tanah. Untuk itulah perlu adanya pengembangan konsep Sustainable Drainage System ini sendiri, yaitu baik melalui preview pavement atau paving block, pemasangan paving block, kemudian bioretensi, kolam detensi, dan beberapa bangunan yang mendukung konsep mengumpulkan, mengangkut, mengolah, menahan, meresap, dan mengalirkan air hujan secara berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu terkait dengan edukasi ke masyarakat terkait dengan banjir atau genangan, kemudian banjir bandang, dan permasalahan di bidang pengelolaan sumber daya air. Pada gambar pertama ini merupakan banjir atau genangan, yang mana penyebab dari banjir atau genangan ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan, pembukaan lahan baru, kapasitas sungai mengecil, sampah yang berada pada drainase maupun sungai, kemudian bangunan liar di sempadan sungai, serta pengelolaan tata ruang yang salah. Nah, pada gambar kedua ini merupakan kondisi banjir bandang. Nah, banjir bandang ini selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, disebabkan juga kurangnya daerah resapan air, karena pada bagian hulu telah terjadi penebangan pohon secara liar, sampah yang berada di sepanjang sungai, kemudian daerah aliran sungai yang tidak terlalu luas, serta kerusakan tanggul pada sungai tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan edukasi ke masyarakat, terkait dengan banjir atau genangan, kemudian banjir bandang, dan permasalahan PSDA. Nah, ini merupakan permasalahan di bidang pengelolaan sumber daya air, yaitu terdapat 3. Yang pertama, too much, too little, and too dirty. Nah, ketika terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan banjir. Ketika terlalu sedikit, maka akan menyebabkan masalah kekeringan. Dan ketika terlalu kotor air tersebut atau tercemar, maka air tidak dapat lagi dimanfaatkan. Berikut ini merupakan infografis terkait dengan pengelolaan air yang secara berlebihan, kemudian bagaimana mengelola air yang terlalu sedikit sehingga menyebabkan kekeringan, dan bagaimana mengelola air yang tercemar atau kotor sehingga layak untuk digunakan dan dikonsumsi. Nah, ini merupakan suatu circle keterkaitan antara air, manusia, dan lingkungan. Ketika manusia dapat menjaga lingkungan dengan baik,
maka lingkungan yang terjaga maka dapat ataupun mampu menyimpan sumber, dalam hari ini air atau sumber daya air. Namun ketika manusia tidak mampu menjaga lingkungan dengan merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan permasalahan di bidang air. Ketika hutan terjadi penebangan liar, hutan gundul, maka air tersebut sudah tidak mampu lagi meresap ke dalam tanah. Akhirnya dapat menyebabkan banjir. Kemudian, apabila manusia, dalam hal ini masyarakat, membuang sampah sembarangan, baik ke dalam saluran maupun ke sungai, maka akan menyebabkan permasalahan di bidang air, yaitu banjir. Ini merupakan gambar yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan air, sehingga air tersebut dapat kita manfaatkan dengan baik. Di sebelah kiri, ini merupakan kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu penanaman pohon, ataupun reboisasi, kemudian pembersihan sampah di sungai. Ketika hal ini yang kita lakukan, menjaga lingkungan, maka akan terciptanya lingkungan yang bersih, udara yang baik, air yang bersih sehingga dapat dikonsumsi. Dan yang terakhir, ini merupakan gambaran dari manfaat air yang kita terima. Ketika manusia mampu menjaga lingkungan, kita mampu menjaga lingkungan, maka air dapat kita gunakan dengan baik. Baik untuk konsumsi, maupun digunakan untuk kebutuhan mandi dan kebutuhan lain sehari-hari. Namun, air juga dapat menjadi ancaman bagi manusia ketika manusia tidak mampu menjaga lingkungan dengan baik. Maka air akan berubah menjadi ancaman, dalam hal ini berupa banjir bandang yang dapat merugikan manusia ataupun masyarakat. Selanjutnya, bagaimana membangun ataupun ajakan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Ini merupakan infografis dari bagaimana dunia tanpa air. Di negara berkembang, 70% limbah industri dibuang ke dalam pasokan air tanpa dirawat. Kemudian, 90% air limbah di negara-negara berkembang mengalir ke sungai, danau, dan zona pantai di mana ia mengancam akses air minum, ketahanan pangan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. 11% penduduk bumi tidak memiliki akses ke sumber air yang memadai, yaitu 785 juta orang atau berukuran 2 kali penduduk Amerika. Dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim juga menambah tekanan pada pasokan air kita yang terbatas. Kita tidak mampu membuang setetes dengan mencemari itu. Hampir 2/3 populasi dunia dapat mengalami kelangkaan air pada tahun 2025. Dan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, akan kehabisan air di tahun 2040. Lantas apa yang ataupun apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan pencemaran air itu sendiri? Nah, ini merupakan misi dari Indonesia pada tahun 2045, yang mana terkait dengan pemantapan ketahanan air.
ketahanan air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimulai dari rehabilitasi hutan dan lahan pada das kritis, kemudian pencegahan erosi dan sedimentasi, pembangunan infrastruktur sumber daya air, efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle, kemudian pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, serta monitoring das. Kemudian pengelolaan terpadu dan berkelanjutan, baik danau, rawa, situ, sungai, dan sumber air lainnya, pembangunan hutan kota, pengelolaan lahan das dengan masyarakat, penyediaan rainwater harvesting, dan pengembangan teknologi pengelolaan air dan limbah yang murah dan ramah lingkungan. Dan yang terpenting ialah mengkampanyekan simpan, jaga, dan hemat air. Karena sebagai umat yang beragama, di dalam Islam sudah menjelaskan terkait dengan air ini sendiri, yaitu pada surah Al-Hijj ayat 22, yang mana menjelaskan bahwa dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, dalam ayat ini telah jelas ditegaskan bahwa Allah yang mengatur air hujan, kapan diturunkan dan di kawasan mana sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi manusia bertugas mengatur pemakaian dan penyimpanan air di bumi supaya hujan yang merupakan rahmat itu tidak berubah menjadi bencana. Selanjutnya, konsep yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya terkait dengan pengendalian banjir di Sungai Akelaka yang merupakan sungai yang saya pilih di dalam tugas besar saya, yaitu dapat dikembangkan konsep pengelolaan banjir terpadu, yang mana di dalam konsep pengelolaan banjir terpadu ini dia mengintegrasikan seluruh upaya perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah kejadian banjir. Baik upaya termasuk upaya perumusan dan implementasi kebijakan ditinjau dari aspek pengelolaan air, pengelolaan lahan, dan pengelolaan risiko. Nah, di dalam pengelolaan banjir terpadu ini terdapat dua upaya, yaitu upaya struktur maupun non-struktural. Nah, di dalam upaya struktural ini terdapat dua bagian, yaitu gray struktur dan green struktur. Nah, gray struktur ini yaitu dapat dibangun bangunan pengendali sampah, waduk atau bendungan, kemudian pembangunan tanggul, saluran diversi dan saluran pengendali banjir, kemudian perluasan penampang sungai, pembangunan pompa, saluran drainase buatan, dan tanggul pantai. Nah, selanjutnya yaitu green struktur. Nah, di dalam green struktur ini dapat dilakukan restorasi kawasan hulu, konservasi air dan lahan, pengelolaan sampah, restorasi sungai dan bantaran banjir, pembangunan polder, kolam retensi dan dry pond, kemudian restorasi rawa dan pantai, pemanenan air hujan atau bisa kita kenal dengan rainwater harvesting, bioretensi dan taman air hujan, green roof atau atap hijau, tangki atau ground tent untuk menampung air hujan, fasilitas memudahkan infiltrasi air hujan. Selanjutnya untuk upaya non-strukturalnya yaitu political will dan koordinasi antara stakeholder terkait, kemudian perencanaan tata ruang yang baik, pemberdayaan masyarakat mulai dari partisipasi, kesiapan terhadap bencana, dan penanganan sampah. Yang keempat, perancangan dan implementasi konsep pentahelix, kemudian yang kelima, pelibatan pihak swasta, tokoh masyarakat, dan institusi terkait. Yang keenam, pemeliharaan dan monitoring sungai atau saluran berkala. Yang ketujuh, sistem peringatan dini banjir atau early warning system, regulasi berkaitan dengan konservasi air dan lahan, regulasi bangunan kawasan rawan banjir, regulasi berkaitan dengan pengelolaan air hujan berwawasan ramah lingkungan, serta regulasi bangunan dan kawasan pemukiman hijau. Nah, ini merupakan pembangunan tanggul dan perbaikan Sungai Akelaka sebagai upaya pengendalian banjir di Sungai Akelaka. Nah, perencanaan kegiatan untuk Tidore Kepulauan ini terkait dengan
pengendalian banjir di Sungai Akelaka ini sudah dimulai pada tahun 2021 dan 2022 yang rencananya selesai pada tahun 2024. Salah satunya yaitu dengan pembangunan tanggul dan perbaikan Sungai Akelaka di Desa Koli dan Desa Kosa, Kecamatan Oba Selatan, karena pembangunan tanggul dan perbaikan sungai ini dinilai sangat penting, dirasa sangat penting karena pada sungai ini sering terjadi banjir dan berdampak pada masyarakat dan wilayah sekitar. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait dengan hasil take home test mata kuliah pengelolaan sumber daya air terpadu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi nilai ibadah bagi saya dan kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.